Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Kolose pasal 1 ayat 9 dan ayat 10. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, maka salah satu akibatnya disebutkan oleh firman Tuhan adalah sehingga, ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita layak di hadapan Tuhan. Yang pertama dan terutama adalah karena darah Yesus, bukan karena jasa kita. Saudara-saudara, ini harus kita pahami. Ini adalah dasar. Ini adalah dasar bagaimana kita menjadi layak di hadapan Tuhan, karena darah Yesus yang telah melayakkan kita, yang telah menebus segala dosa kita, yang telah mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Tanpa penyucian oleh darah Yesus, tanpa iman kepada darah Yesus Kristus yang telah tertumpah untuk kita, seorang pun tidak mungkin layak di hadapan Tuhan. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 berkata, saudara-saudara, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita dapat menghampiri Tuhan oleh darah Yesus. Layak menghampiri Tuhan oleh darah Yesus yang telah menyucikan kita. Tetapi saudara-saudara, sesudah kita disucikan oleh darah Yesus, maka juga harus ada tindakan dari kita. Bagaimana kita untuk layak di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan, kuasa bagi kita untuk layak di hadapannya. Tuhan telah mengampuni segala dosa kita, menyucikan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi dari diri kita harus ada satu tindakan yang serupa. Bagaimana? Apa tindakannya? Dalam kitab Injil Matius pasal 10, Yesus berkata demikian. Matius pasal 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara, bagaimana kita untuk layak di hadapan Tuhan? Dari diri kita, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Lebih dari orang tua kita, lebih dari anak-anak kita, lebih dari harta kekayaan kita, lebih dari apapun juga, kita harus mengasihi Tuhan. Maka kita akan layak. Barang siapa tidak memikul salib, menyangkal dirinya, tidak mengikut Tuhan, ia tidak layak, kata Yesus. Itu sebabnya mengasihi Tuhan adalah hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Mengasihi Dia lebih dari segala-galanya untuk kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam kitab Timotius, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, saudara-saudara. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15, Paulus berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bagaimana kita layak di hadapan Tuhan adalah disebutkan kepada Timotius, dikatakan supaya kita tidak malu menyaksikan Tuhan, memberitakan Tuhan. Tentunya saudara-saudara, bagaimana caranya kita untuk tidak malu? Harus sesuai perkataan dan perbuatan kita. Harus sesuai perkataan dan perbuatan kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius di sini. Sedangkan pada ayat 21, Paulus berpesan demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Layak di hadapan Tuhan artinya saudara-saudara, kita menyucikan diri dari segala hal-hal yang jahat. Kita membuang segala hal-hal yang jahat dari diri kita. Saudara-saudara, ini penting. Ini makna dari sebuah pertobatan. Kita harus berubah setiap hari, bertobat setiap hari. Tidak ada seorang pun manusia yang sudah sempurna, saudaraku. Tidak ada.
siapapun juga dia, selama kita masih hidup, kita masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi ajaran Alkitab agar kita menjadi layak di hadapan Tuhan, mari kita berusaha membuang hal-hal yang jahat, menyucikan hal-hal yang jahat dari diri kita. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat di Sardis dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga dikatakan demikian, saudara-saudara, ketika sebagian besar orang di jemaat Sardis mendapatkan celaan dari Tuhan, mendapatkan teguran dari Tuhan, tetapi ayat 4 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Bagaimana, saudara-saudara, kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan dalam pakaian putih, dalam kesucian, saudara-saudara? Tidak mencemarkan pakaian kita, tidak mencemarkan diri kita, saudara-saudara. Biarlah kita berusaha untuk layak di hadapan Tuhan. Ingat, saudara-saudara, dasar kita layak di hadapan Tuhan adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Darahnya yang telah menyucikan kita. Tetapi sesudah itu, dari diri kita sendiri pun, saudara-saudara, harus ada satu tindakan untuk kita terus layak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.